warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisa atau di channel aku Rahmatunisa dan episode mulai dari 5. Kalian sudah berdasarkan tentang kaidah dari mengurangkan bahan-bahan berbahaya dalam makanan. Jadi bahan berbahaya yang kurang itu adalah gula, garam, lemak, kolesterol, minyak, pewarna, dan santan. Kenapa bahan-bahan berbahaya begitu makanan sehat? Karena itu mengandung risiko penyakit seperti misalnya gula. Kan gula itu kan termakan ada bahan makanan yang sehat seperti cake ataupun kue tart ya, kue kering dan sebagainya. Dan namun kalau jika pemakan terlalu berlebihan itu juga mengakibatkan penyakit seperti karies gigi, penyakit darah diabetes, ataupun yang lebih parahnya lagi mengakibatkan sakit perut ya karena rasa ketidaknyamanan pada otak. Jadi kurangilah gula yang disarankan untuk adalah gula batu cukup minimal 1 sendok saja supaya tidak mengakibatkan risiko terjadinya pengambilan berat badan atau diet dan juga obesitas atau dikata istilah lain dalam bahasa Indonesia obesity ya, dan juga penyakit darah tinggi. Lalu yang kedua, untuk kalau mengonsumsi garam itu tuh juga bisa berisiko pada darah, mengakibatkan segala tertekan, terus juga mengakibatkan darah tinggi dan juga serangan jantung ya, dan juga rasa tertekan ya. Dari itulah jadi kurang konsumsi garam misalnya karena garam beriodium, tapi tidak boleh berlebihan juga karena mengakibatkan penyakit gondok ya. Maka dari itu garam secukupnya saja ke dalam bahan makanan supaya tidak gampang ini. Kemudian yang lemak, tapi lemak yang nggak boleh disarankan itu adalah lemak tinggi. Jadi kalau mengonsumsi makanan daging, mengonsumsi makanan pokok lainnya, lemak harus dikurangi dengan cara apa? Kurangi konsumsi di lemak yang minor dari daging terlalu banyak ataupun dengan permukaan terlalu tipis dan juga tebal. Tapi ukuran per tekstur yang paling untuk daging lauk pauk itu adalah harus normal supaya mudah untuk digigit ketika akan makannya. Nah, untuk minuman juga sama, minuman yang disarankan itu sudah tidak banyak. Jadi susu yang rendah lemak itu adalah jus buah, jus sayur, dan juga air putih dan juga susu rendah gula dan lemak supaya tidak gampang mengalami terjadinya penurunan berat badan dan juga pun mengalami ketegangan. Kemudian untuk kolesterol, minyak kolesterol itu tuh ya juga tidak boleh sarankan kolesterol itu adalah makanan bergorengan. Jadi hindari makanan bergorengan jual di pasaran, tapi bergoreng boleh. Tapi supaya dia bisa batasi juga sebaiknya tidak boleh memakan makanan dari ini guys dari warteg atau dari warung karena terkontaminasi adanya kolesterol. Kemudian untuk cara mengurangi makanan yang mengandung minyak itu, jadi minyak yang disarankan untuk masuk itu tidak boleh minyak goreng. Harusnya sebaiknya minyak zaitun, minyak sayur dan minyak canola. Karena minyak tersebut tuh mengalami rendah lemak dan minyak dan juga menghindari risiko karena nanti jadi minyak sawit itu baru ditemukan di negara Malaysia. Minyak sawit itu juga kalau kita masak juga membantu mengakibatkan risiko terjadinya penyakit mengobati rasa penyakit stroke ketika makannya. Jadi gorengan boleh, tapi gorengan disaranin bagus tuh tidak boleh yang kurang minyak ya. Misalnya seperti perkedel, seperti tempe atau tahu perkedel. Kan bahan perkedel tahu sekarang banyak sama sekali tuh bahan memasak tahu perkedel dan tahu dan tempe jadikan makanan sehat. Lalu kemudian untuk mengurangi bahan pewarna, nah pewarna makanan yang tidak itu terjadi banyak bahan minuman ya. Jadi minuman yang terdapat sirup yang mengandung banyak gula. Jadi sebaiknya disarankan juga nah itu banyak misalnya nih kalau dalam makanan ringan biasanya kalau misalnya membeli kacang ya hindari bahan-bahan pewarna supaya tidak gampang terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit ya seperti sakit perut dan diare. Dan yang terakhir untuk bahan makanan lain seperti santan itu sangat harus dikurangi karena santan juga beresiko mengakibatkan terjadi penyakit pada pencernaan seperti kanker usus atau rasa emah dan juga sakit perut. Jadi batasi kalau kita misalnya makan nasi daging kita menolak misalnya untuk dua hal seperti banyak menggunakan obat untuk Idul Adha dan Idul Fitri mengasa sate. Jadi sarankan untuk tidak boleh menggunakan santan ketika memasak sup supaya tidak mengalami sakit perut. Ya, sebaiknya dikurangi supaya tidak sakit perut. Jadi kesimpulan dari vlog ini, kenapa selalu dikurangi? Itu menjaga badan kita tetap sehat saat kita makan dan minumnya dan juga menjaga kondisi fisik dan mental yang sehat. Oke, terima kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial aku, komen dan aku sedikit tahu bagaimana cara mendapatkan info dan apa saja bahan makanan harus dikurangi dengan bahan-bahan yang berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.